Assalamualaikum, balik lagi sama aku Yuliani Kurniasari. Di video kali ini aku mau kasih info tentang cara membuat wall molding atau wainscoting foam. Wall molding atau wainscoting yang aku buat ini tuh dari foam ya. Beda dari yang sebagian orang buat, biasanya dari gypsum atau juga ada yang buat dari kayu ya. Nah, kali ini aku buat dari foam. Nah, jadi di sini aku menggunakan wall border list atau wall border foam 3D. Pembeliannya aku beli di Shopee, nama tokonya Hoptech Indonesia Jaya. Nah, untuk wall border ini harganya Rp11.900. Nah, untuk lebarnya dia itu sekitar 8 cm dan panjangnya 2,3 meter. Untuk temboknya aku pakai yang warna soft blue. Ini panjangnya aku buat 175 cm, lalu yang putihnya 90 cm. Nah, ini teman-teman bisa screen capture aja ya untuk referensi kalian ketika mau buat wainscotingnya. Nah, ini aku di lebar 380 cm. Nah, jarak dari atas ke bawah itu aku pakai ini ya. Pakai wall border foam 8 cm 8 cm. Nah, ini aku buat 4 kotak, bentuknya persegi panjang. Nah, ini bisa jadi referensi supaya nggak pusing-pusing amat ya. Jadi ada bayangan untuk jarak-jaraknya berapa-berapa. Nah, ini dia wallpaper yang warna putihnya. Sebelumnya aku udah sempet bikin kan tutorial yang pemasangan wallpaper warna soft blue. Nah, setelah yang soft blue yang bagian atas, sekarang lanjut ke bagian bawahnya. Ini aku pakai yang warna putih. Masih di toko yang sama belinya. Ini masih yang polos. Nah, sekarang aku mau tandain dulu, aku mau buat 90 cm. Di belakangnya biasa ya, udah ada tulisan-tulisan kayak gini, jadi kita tinggal tandain aja. Nah, ini aku udah tandain 90 cm. Ini aku kurangin karena atasnya memang lebih 4 cm ya. Kalau udah gitu tinggal kita gunting aja. Nah, kalau misal udah digunting, sekarang kita lanjutin pasangnya di bawah yang warna biru. Buka dulu perekat lemnya. Rapihin dulu, kalau udah tinggal ditekan aja. Nah, kayak gini tekstur yang warna putihnya. Jangan lupa ketika pemasangan harus dilebihin ya. Jadi nutup yang sebelah kiri, supaya nanti kalau misalkan ke bawahnya itu tetap ketutup dan temboknya nggak kelihatan. Nah, harus ketutup kayak gitu. Kalau udah, sekarang tinggal dibuka aja sedikit-sedikit. Terus kita rapihin pasangnya. Ini aku pakai kaos kaki bekas. Bisa pakai kain juga, apa aja. Yang penting ini ya lembut. Mau pakai lap juga boleh, yang penting bersih dan lembut. Itu sih aku pakai kaos kaki yang memang udah nggak pernah dipakai gitu, tapi masih bagus. Nah, gini sedikit-sedikit dirapihin. Jadi supaya nggak ada gelembung-gelembung ya di tengah-tengahnya. Jadi supaya hasil pemasangannya rapi. Oke, ini dia. Udah selesai. Nah, udah selesai teman-teman. Pasangin yang warna putihnya semuanya untuk di bagian bawah. Nih, jadi hasilnya kayak gini. Jadi atasnya warna soft blue, untuk bawahnya warna putih.
Kalau warnanya memang sih nggak terlalu putih banget, jadi kalau dibandingin cat, nah yang di atas itu, yang di atas atap, ini tuh nggak terlalu putih. Si yang warna, nah ini jadi kayak agak keabu-abuan gitu. Tapi abunya soft banget sih kalau misalkan kelihatannya tuh, jadi bukan yang abu tua gitu. Nah sekarang ini aku kasih tanda dulu sebelum aku pasang ininya ya, wall bordernya. Aku kasih tanda dulu pakai pensil aja. Nah dari bawah sampai ke atas itu berarti 77 cm. Nah ini si ininya ya, yang wall bordernya. Wall border foamnya tuh kayak gini tampilannya. Ini tuh yang 8 cm. Udah ada perekatnya, tinggal kita pasangin aja. Nah cuman untuk supaya nggak kelihatan ketika ada sambungan, jadi aku gunting dulu sedikit. Kalau udah tinggal kita pasangin. Nah kalau misalkan di tembok ini tuh nempel banget, tapi kalau untuk pemasangan di wallpaper ini nggak begitu nempel ketika ujung-ujungnya, jadi ujungnya aku pakein double tip. Double tip yang warna putih aja biasa, yang bening, supaya buat lebih nempel. Itu untuk di setiap ujung-ujungnya aja. Nah tinggal dipasangin kayak gini kalau kita udah kasih tanda yang tadi ya, yang 77 cm itu. Nah ujungnya jangan lupa digunting juga ya, supaya nanti ketika sambungannya hasilnya bagus. Oke. Nah kayak gini hasilnya. Untuk ininya ya, untuk yang wall border bagian atasnya udah selesai. Lanjut sekarang kita mau bikin yang wainscotingnya itu, atau wall moldingnya. Ini aku bagi dua, jadi ini kan 8 cm. Nah ini tinggal dibagi dua aja, kasih tanda, jadi masing-masing 4 cm. Nah nanti setiap lembarnya itu jadi satu frame wainscoting ya, yang bentuknya persegi panjang gitu. Ini aku garis-garis dulu supaya hasilnya nanti pas gunting rapi. Oke, kalau udah sekarang tinggal kita gunting aja. Nah kayak gini, tinggal kita gunting. Jadi bagi dua ya. Jadi satu wall border foam ini bisa jadi dua wainscoting foam. Bisa jadi dua frame. Nah sekarang dari satu itu kita ambil. Nah ini kita gunting dulu ukuran 65 cm. Kalau udah, nah ini buat 65 cm. Ini untuk bagian atas dan bawah. Kalau udah, potong lagi 65 cm lagi. Nah sisanya tinggal kita potong bagi dua aja. Nah ini untuk kanan dan kirinya ya, jadi ukurannya 50 cm. Oke, jadi kita udah punya 4 lembar nih. Nah 4 lembar ini nanti untuk satu frame. Nah sekarang kita kasih tanda dulu seperti ini. Pakai foam yang udah tadi kita potong aja. Semuanya 4-4-nya. Kalau udah dikasih tanda juga, nanti ini untuk kita potong ya ujungnya, karena setiap sudutnya itu 45 derajat. Nah kayak gini, aku udah tanda-tandain dulu. Kalau udah kita gunting. Tandanya sama ya, jadi motongnya itu sama semua arahnya.
Nah ini jadi kita udah punya satu nih yang bisa kita pasangin. Sebelum itu setiap ujungnya aku kasih double tip dulu, karena aku pasangnya kan di wallpaper ya. Kalau di wallpaper itu nggak begitu nempel setiap ujungnya, jadi kadang suka ngebuka gitu. Jadi aku pakaiin double tip, dan setelah pakai double tip dia nempel banget. Oke, ke semuanya ya, ke empat-empatnya. Nah, kalau udah sekarang aku mau tandain dari sebelah kiri dulu. Nah, dari sebelah kiri ini kan 25,5 cm ya, terus dari atas ke bawahnya 13,5 cm. Teman-teman bisa lihat yang di depan ya, kalau misal ini aku bingung. Nah, bisa lihat yang di depan tadi kan aku udah infoin untuk gambar sketsanya. Nah, tadi di atas udah aku tandain, terus yang di bawah juga barusan aku tandain. Kalau udah, sekarang kita pasang yang bagian atas dulu. Nah, bagian atas dulu. Ini aku pastiin lagi harus 13,5. Kalau udah, sekarang kita buka lemnya, perekatnya ya. Perekatnya kita buka supaya lemnya nempel. Nah, kayak gini. Aku sengaja pakai yang foam karena supaya nggak ribet lagi. Kalau misalkan ini kan udah ada lemnya, tinggal kita buka aja terus pasang. Tapi kan kalau misal yang kayak kayu gitu, itu tuh memerlukan lem lagi. Atau ada juga ya yang biasanya suka pakai paku. Kalau ini menurut aku sih lebih simple. Nah, udah selesai satu frame. Nah, sekarang ini, ini tuh frame yang kedua, ini yang sisa potongan ya. Jadi bentuknya itu memang beda dengan yang pertama, tapi hasilnya juga nanti ini tetap bakalan bagus sih. Nah, ini udah aku potong-potong, udah ada 4 ya. Ujungnya juga udah aku potong, sekarang tinggal aku pasang. Jadi aku tuh pasangnya memang yang ini ya, dari satu wainscoting foam itu. Jadi kan ada 2 model. Nah, yang satu model aku buat dulu di sebelah kiri. Nah, model yang berikutnya aku buat di sebelah kanan. Nah, nanti juga di yang ketiga, jadi urutannya itu selang-seling gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kan hasilnya itu beda. Nah, ini untuk yang pertama, hasilnya kayak gini. Itu yang pertama. Nah, ini model yang kedua, yang sisanya ya, karena kan kita bagi 2 dari satu itu ya, wall molding itu. Dari satu wall border maksudnya yang di atas. Nah, jadi hasilnya kayak gini, tapi tetap bagus ayo, bagus. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke bagian pinggirnya lagi. Ini 23 ya. Terus dari bawah ke atas, ini bawahnya aku belum pakein wall border, jadi aku kasih jaraknya berarti 13,5 tambah 8 cm, 21,5. Nah, kalau udah tinggal ditandain kayak gitu, terus kita tempel. Buat lagi yang di atasnya, itu aku udah tandain juga ya. Ini yang ketiga sebelah sana udah, ini tuh yang keempat. Nah, kayak gini. Ini tuh untuk bagian bawahnya, yang ininya ya, yang wall border bagian bawah aku tuh belum sempat buat. Nah, ini dia hasilnya. Untuk wall border yang bawah aku tuh memang nggak pasangin dulu, karena aku pengen pasangnya setelah aku pasang karpet. Nah, jadi aku pasang karpet vinyl dulu, setelah itu baru aku pasang wall border yang bagian bawah. Jadi kalau misalkan ada yang kurang rapih gitu, jadi ketutup sama wall bordernya. Oke, ini dia nih hasilnya. Gimana menurut teman-teman? Kalau aku sih suka banget ya sama hasilnya. Ini tuh bikin rumah kita kayak jadi lebih elegan gitu.
Terus orang-orang juga nyangkanya ini tuh gipsum tahu, jadi nggak kelihatan kayak foam gitu. Hasilnya bagus banget. Nah ini aku infoin sedikit yang udah pakai wall border bawah. Nah, itu dia tadi infonya tentang cara membuat wainscoting foam atau wall molding. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa nih kalau misal teman-teman suka sama video ini, like videonya, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.